Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasih lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam,
sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada suatu hari, ketika Yesus berangkat mau meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari menemui Dia. Sambil berlutut ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa para pelaku dalam kisah ini tadi? Pelakunya. Kemudian yang kedua, apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya?
Kan kita lihat dan kita renungkan satu persatu. Mulai dari yang pertama, para pelaku. Pelakunya ada Yesus, kemudian ada 12 rasul, tentu ada orang banyak. Di antara orang banyak itu ada seorang yang kaya raya. Mungkin hartanya cukup untuk 17 keturunan. Tidak disebut namanya. Kata kuncinya, tantangan Yesus pada orang kaya supaya pergi menjual seluruh harta bendanya. Menjual seluruh harta bendanya. Kemudian Yesus memberi penegasan untuk para rasul, untuk para murid, betapa sulitnya orang kaya masuk ke surga. Betapa sulitnya orang kaya masuk ke surga. Yang terakhir, bagi siapa saja yang karena Yesus dan Injil meninggalkan sesuatu, berat ganjaran berlimpah-limpah, 100 kali lipat. Dalam bahasa Injil, dalam bahasa kita itu demikian. Supaya semakin gamblang, ada baik untuk kita semua, saya masih punya satu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Apa jawabannya? Yesus adalah seorang guru kebijaksanaan. Yesus adalah seorang guru kebijaksanaan. Injil hari ini, dari pertanyaan orang kaya, tema besarnya nampaknya berkaitan dengan hidup bahagia, berkaitan dengan hidup kekal, berkaitan dengan surga, artinya kehidupan setelah manusia itu meninggal. Kehidupan setelah manusia itu meninggal. Pada waktu Yesus mengajar, ternyata ada seorang calon murid, calon Katolik, simpatisan, belum katekumen, artinya dalam bahasa baru simpatisan, orang yang tertarik untuk menjadi Katolik. Dalam bahasa kita itu demikian. Dan orang itu adalah orang yang sangat kaya raya. Apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus supaya orang kaya tadi suruh pulang, disuruh pergi, sekarang pulanglah ke rumahmu. Semua hartamu kamu jual, kemudian nanti hasilnya itu uangnya kamu berikan kepada orang miskin. Setelah itu nanti kamu kembali ke sini, kemudian ikut saya. Ikut dalam perjalanannya. Itu tantangan Yesus kepada orang kaya. Bagaimana tanggapan orang kaya? Apakah berani menanggapi tantangan Yesus? Ternyata tidak. Pada waktu pergi, ternyata tidak kembali. Karena hartanya sangat banyak, sangat melimpah. Tentu mendengar kata-kata yang demikian ini, para murid terkejut dan heran. Terkejut dan heran akan perintah Yesus tadi. Maka diberi penjelasan oleh Yesus untuk para murid betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jangan disimpulkan salah. Jangan-jangan di antara kita nanti yang miskin buat kesimpulan, oh kalau demikian yang miskin aman, berarti masuk surga. Tidak. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya juga miskin masuk surga. Ini penting. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak meminta separuh? Pergilah ke rumahmu, jualah separuh dari harta bendamu, nanti hasilnya kamu berikan orang miskin. Mengapa tidak separuh, mengapa tidak 1/10? Perpuluhan itu. Tidak ada gereja kita perpuluhan, itu tidak ada. Atau 1/100. Yang diminta Yesus itu adalah semuanya. Semuanya. Tentu para murid gempar mendengar kata Yesus yang begitu keras. Pertanyaannya, siapa yang bisa
selamat. Siapa yang bisa selamat kalau lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Mungkin yang ibu-ibu yang tugas kur di sana itu, dalam bahasa Jawa ada dondom itu, ada jarum, ada benang. Seringkali sudah tua itu masukkan benang ke jarum bisa 10 kali belum tentu bisa masuk, bisa minta tolong anak kecil. Anak yang masih SD, yang masih awas itu, matanya masih awas itu. Ini unta harus masuk lubang jarum. Ini hanya otak-atik gatuk nampaknya. Katanya pada zaman Yesus itu di Yerusalem, sana ada gerbang, ada gapuro. Biasanya di sini itu ada gapuro, itu antar provinsi atau antar kabupaten itu ada gapuro. Gapuro itu namanya gapuro lubang jarum. Gapuro itu namanya lubang jarum. Kalau ada unta yang lewat, bawa muatannya banyak, muatannya harus turunkan terlebih dahulu. Bukan hanya itu, ternyata unta itu harus dodok supaya bisa lewat gapuro. Mungkin untanya dan gapuronya itu lebih tinggi untanya, maka harus dodok supaya bisa masuk lewat lubang jarum. Jadi nama gapuro itu adalah lubang jarum, membayangkan jarum yang kita miliki, bagaimana unta bisa masuk. Nyamuk itu sulit, apalagi unta untuk masuk. Coba siapa yang anak kecil berani menyuruh nyamuk suruh masuk lubang jarum? Itu unta. Ternyata Yesus kalau mengajar itu di sana ada gambaran sesuatu yang nyata dari kehidupan sehari-hari. Ini artinya apa? Untuk masuk ke surga itu perlu kerendahan hati. Untuk masuk ke surga itu perlu kerendahan hati, yang mau dikatakan di sini dibalik dari kisah Injil tadi. Apa pertanyaan para murid, para rasul? Bila demikian, siapa yang bisa selamat? Apa kata Yesus? Barang siapa karena aku dan juga karena Injil meninggalkan segala sesuatu akan mendapat ganjaran 100 kali lipat. Tidak usah menunggu di surga. Tidak usah menunggu nanti setelah orang meninggal. Ternyata di dunia ini kita sudah banyak menemukannya. Mungkin juga pengaruh dari Bapak Ibu, dari kita semua. Coba dari kita yang rajin ke gereja, menjadi pengurus di paroki, ternyata nampaknya meninggalkan waktu sedikit, tapi ternyata berjumpa dengan teman-teman yang lain. Contoh lain, kalau ada anak Bapak Ibu yang menjadi suster, menjadi bruder, menjadi imam itu, jadi imam itu ya tidak punya rumah, tapi di mana ia bertugas ternyata sudah disediakan rumahnya ternyata itu. Di mana ia bertugas ternyata sudah ada rumahnya. Ini contoh-contoh kata Yesus ternyata terbukti sampai sekarang. Insya Allah punya pengalaman membangun rumah baru 2 kali. Pada waktu di Melingi, Pasturan Resapombo ke arah utara, Blitar ke utara. Kemudian pernah disuruh membantu membuatkan rumah paroki tetangga di Mojorejo, Pasturan, tapi uangnya diberi oleh Kuskupan, sawira-wiri yang menjadi mandor. Saya sampai tahu di mana ada batu bata yang bagus, genteng yang bagus, pasir yang bagus, di toko-toko dan sebagainya itu belanja harus besi ukuran berapa itu karena seringkali jadi mandor dan kulinya. Bukan hanya pemborong, tapi mandor dan kulinya sama-sama ya tahu membangun ternyata. Saya tidak pernah menempati yang di Mojorejo, tidak pernah menempati, hanya dulan yang di Resapo hanya beberapa kali tidur di sana karena saya masih di Melingi pada waktu itu sebagai stasi calon paroki, sudah paroki. Ternyata terbukti kata Yesus mendapat ganjaran 100 kali lipat itu benar. Saya banyak pengalaman dari kita yang punya pengalaman berjumpa dengan umat yang lain,
merasa bahagia, merasa senang, dikuatkan imannya, dan sebagainya. Supaya semakin gamblang untuk pesan Injil hari ini, saya bantu dengan kisah pendek. Saya berjudul yakni surga bagi para pelawak. Surga bagi para pelawak. Kisahnya demikian. Ada seorang Eropa, mungkin Irlandia, mati secara mendadak. Bukan karena corona. Ini belum ada corona dulu itu. Betapa takutnya dan gemetar pada waktu mau diadili. Yesus tahu sebagai seorang hakim di pintu surga itu. Antri seperti orang yang mau komuni, ikut antri. Pada waktu ikut antri, pada waktu sudah dekat karena takut, kemudian ia duduk sebentar di dekat antrian itu, duduk mendengarkan. Yesus itu membuka buku besar, masing-masing orang cari namanya. Daniel Waluyo, bagus sekali kamu dulu pada waktu di dunia, ternyata engkau pernah memberi aku makan. Pada waktu saya lapar, sekarang kamu boleh masuk ke surga. Kemudian Daniel Waluyo masuk ke surga. Kemudian ada Ibu Katarina, Ibu Katrin. Bagus sekali Katrin, pada waktu saya dulu haus, ternyata engkau memberi air segelas. Saya minum. Sekarang kamu boleh masuk ke surga. Demikian kata Yesus kepada Katrin. Kemudian kepada Atta itu anak putri namanya. Bagus sekali Atta, pada waktu saya dulu sakit, engkau mengunjungi aku. Maka kamu boleh masuk ke surga. Disuruh masuk ke surga. Di belakangnya ada lagi Pak Teguh. Teguh, bagus sekali. Pada waktu saya di penjara dulu, ternyata engkau pernah mengunjungi aku. Kamu boleh masuk ke surga. Kata Yesus kepada Teguh dan sebagainya. Oh, namanya Ayu, namanya ini. Ayu, pada waktu saya dulu seorang asing, ternyata aku beri tumpangan ke rumahmu. Maka dari itu kamu boleh masuk ke surga dan seterusnya, antrian tadi. Betapa takutnya, gemetarnya orang Irlandia tadi, ternyata pada waktu di dunia dulu, dia tidak pernah memberi makan seseorang, tidak pernah memberi minum seseorang, tidak pernah mengunjungi orang dalam penjara, tidak pernah mengunjungi orang sakit, tidak pernah memberi tumpangan kepada orang terlantar gelandangan, tidak pernah memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan juga tidak pernah melayat pada waktu ada orang meninggal. Betapa takutnya dan gemetarnya orang tadi. Akhirnya terpaksa harus masuk antrian lagi. Ditanya oleh Yesus dan cukup lama. Yesus membuka buku bolak-balik tidak menemukan. Ya sebut saja namanya David ya. David, di sini ternyata saya tidak menemukan catatan untuk kamu. Saya bolak-balik halaman demi halaman, ternyata namamu tidak ada. Setelah ada catatan kecil di bawah tentang kamu. Tidak baik keterangan yang lain, kata Yesus kepada David. Tambah takut di antrian pada waktu pengadilan yang terakhir. Kemudian ada catatan kecil, apa kata Yesus? Bagus sekali David. Pada waktu saya sedih dulu di dunia, pada waktu saya susah, ternyata kamu buat cerita lucu. Saya bisa tersenyum, saya bisa tertawa, berbahak-bahak. Maka dari itu kamu boleh masuk ke surga. Itu kata Yesus kepada David, seorang pelawak. Ternyata untuk pelawak juga bisa masuk surga ternyata. Ada pelawak yang masuk ke surga. Yang mau saya katakan, perbuatan dalam bentuk apapun, biarpun sangat kecil,
ternyata diberitahukan oleh Tuhan, oleh Yesus. Apa kata Yesus dalam pengadilan terakhir nanti? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudari paling miskin dan menderita, itu kamu lakukan untuk aku. Artinya apa? Ternyata Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang miskin, menderita, tak berdaya, dan tidak beruntung. Perbuatan-perbuatan itu ternyata sama kita berbuat untuk Yesus. Biarpun perbuatan itu nampaknya sangat sederhana. Artinya apa? Ternyata surga, hidup kekal, yang nampaknya tidak mungkin bagi manusia ternyata mungkin bagi Allah. Ya seperti unta harus masuk lubang jarum tadi, tapi bagi Allah ternyata semuanya serba mungkin. Berkat Allah menyertai kita semua.